Iya, ketemu lagi dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda atau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang mengatakan bahwa agama tertua itu atau yang paling tua itu agama apa sih sebetulnya? Bukankah kekristenan itu baru muncul sekitar 2000 tahun yang lalu? Dan sebelum kekristenan itu muncul, agama apa yang ada? Ada Yahudi 1500 tahun sebelum Kristen muncul. Namun sebelum Yahudi apa begitu ya? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Namun yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ketika kita bicara kebenaran itu bukan bicara agama. Walaupun berikutnya ada agama yang memegang kebenaran begitu ya. Tapi bukan itu pokok pertamanya ya. Yang paling pertama itu adalah kita harus menyadari bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Ya, kebenaran itu berasal dari Tuhan. Oke. Dan pengenalan akan Tuhan itu kita dapatkan dari mana? Tentu dari sebuah kitab yang diklaim sebagai kitab yang diturunkan oleh Tuhan atau kitab yang diilhamkan oleh Tuhan atau wahyu yang diilhamkan oleh Tuhan. Nah, kalau demikian halnya, kita bertanya ini. Tuhan itu pertama sekali memperkenalkan dirinya kepada siapa? Kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya pertama sekali itu kepada Adam. Karena Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Dan ia memperkenalkan dirinya kepada Adam. Oke. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pengenalan Allah itu mulai buram gitu. Dan akibatnya adalah manusia kehilangan pengenalan itu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, jarak manusia dengan Tuhan itu nyaris tidak ada. Ya, nyaris tidak ada. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pengenalan itu mulai seperti menghilang. Mengapa begitu? Pertanyaannya mengapa? Adalah karena dosa. Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, tidak lagi terhampiri oleh manusia yang ada dosa. Oleh karena itu, hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan dikenan mengenal Tuhan dengan baik. Oke, saya kembali kepada apa yang tadi saya katakan tadi bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Adam dan Adam kemudian mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Itu kepada Habel, kepada Kain, Set dan lain sebagainya. Dia punya anak begitu banyak. Ya, jadi dia memperkenalkan, mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. Habel sangat meresponnya. Habel sangat percaya kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh ayahnya. Itulah sebabnya dia menjadi seorang peternak, memelihara domba. Tujuannya bukan untuk mengkonsumsi susu dan daging daripada ternak itu sendiri. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadi persembahan korban. Jadi kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji akan mengutus juru selamat yang akan menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Ya, jadi sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, maka mereka harus mempersembahkan seekor hewan di atas mezbah. Itulah alasan mengapa Habel memelihara ternak, bukan untuk mengkonsumsi dagingnya, juga bukan untuk mengkonsumsi susunya. Karena pada saat itu manusia tidak memakan daging. Dan tidak ada binatang memakan binatang pada zaman itu. Manusia memakan buah-buahan yang bergizi. Ya, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Habel itu adalah bukti bahwa dia sangat beriman kepada Tuhan. Sebab hewan yang dia pelihara adalah untuk persembahan bagi Tuhan. Kita dapatkan cerita dari Alkitab bahwa Kain membunuh Habel. Ya, lalu Set lahir dan Setlah kemudian yang melanjutkannya. Set percaya kepada janji itu. Ya, dan Set setelah berketurunan dia mempercayakan itu kepada Henok anak-anaknya. Henok mempercayakan pada siapa lagi? Mempercayakan kebenaran tentang Tuhan itu, tentang janji kebenaran itu kepada Nuh. Lalu Nuh mengajarkan dan menceritakan itu kepada anaknya. Dan yang menerima estafet itu dan yang serius dalam hal itu adalah Sem. Ya, Sem, saudara. Sem menceritakan tentang Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Adam, nenek moyang mereka, dan Sem memperkenalkan itu kepada anak-anaknya.
Dan yang menerima estafet itu, yang sungguh-sungguh adalah Abraham. Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan dia supaya keluar dari tanah nenek moyangnya, pergi ke Kanaan, sebuah tempat yang memang dia tidak pernah datang ke sana. Dia percaya kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak mungkin salah. Oke? Nah, Abraham tentu menceritakan tentang Tuhan dan juga tentang kebenaran itu. Kebenaran bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi pernah berjanji kepada nenek moyang mereka itu Adam bahwa ia akan mengutus juru selamat yang akan mati menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Sebagai bukti mereka percaya kepada janji itu, maka mereka akan menyembelih hewan korban. Dan Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Sehingga Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari keturunannya, bangsa-bangsa akan diberkati, yaitu berkat rohani. Yaitu dari bangsa mereka akan lahir Mesias, Juru Selamat. Ya, jadi yang merespon daripada iman Abraham ini, yaitu kebenaran itu, adalah Ishak. Ishak meresponnya dan sangat percaya akan hal itu. Sehingga ketika dia mau dipersembahkan di Bukit Moria, Ishak tidak menolak untuk disembelih oleh ayahnya. Dia tidak memberontak. Mengapa? Karena dia sangat percaya. Ya, sangat percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak jadi disembelih, saudara. Dan Ishak melanjutkan atau mengestafetkan iman itu, yaitu kebenaran itu, kepada anaknya. Dan yang mau menerimanya dengan sepenuh hatinya adalah Yakub, bukan Esau sebagai anak sulungnya. Dan kebenaran itu dipegang teguh oleh Yakub. Dan ia membagikannya, mengestafetkan kepada keturunannya. Dan keturunannya, sesuai dengan janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel ya, menjadi bangsa pilihan adalah untuk mewartakan kepada dunia bahwa Tuhan telah berjanji kepada Adam nenek moyang mereka akan mengutus juru selamat yang akan mati menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Bangsa manapun yang ingin diselamatkan dari kebinasaan, mereka harus beriman kepada sang juru selamat yang akan datang itu. 1500 tahun kebenaran itu dipercayakan kepada mereka. Dan ketika sang pemilik kebenaran itu datang menepati janjinya untuk melawat mereka, mereka tidak menerimanya. Mereka tidak menerima. Mereka menolaknya. Akhirnya sang pemilik kebenaran mengestafetkan kebenaran itu kepada gereja. Ya, mengestafetkan kebenaran itu kepada gereja. Apakah sembarang gereja? Tidak. Gereja yang benar-benar doktrinnya Alkitabiah. Gereja yang benar-benar semua anggota jemaat itu telah dilahirkan kembali. Jadi saudara, untuk menilai sebuah gereja itu sudah dilahirkan kembali, orang-orang di dalamnya, Anda tinggal tanya saja begitu. Ya, apa itu lahir baru? Begitu saja. Apa itu lahir baru? Dan dia harus mampu menjelaskan pokok-pokok imannya. Ya, jadi gereja yang Alkitabiah itulah yang menerima estafet daripada kebenaran itu. Jadi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, benang merah dari Adam sampai kepada gereja itu ada sambungannya. Semuanya jelas begitu. Tidak ada satupun yang dipotong. Ya, tidak satu pun yang dipotong. Jadi ini bukan bicara agama mana yang paling tua. Bukan sama sekali. Tetapi siapakah yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan kebenaran? Pada siapakah kebenaran yang dititipkan oleh Tuhan? Kepada gereja yang Alkitabiah. Semoga paparan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.